Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal musyahidunal kiram, kaifa halukum? Atamanna an takunu jami'an fil khair wa sihah wal afiyah. Wa qabla kulli syai' hayya nabtadi bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para pecinta bahasa Arab sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan-bahasan kita dalam ilmu kebahasa Araban dan kali ini kita akan memfokuskan tema kita pada tema tamyiz. Tema ini adalah berkaitan dengan ilmu nahwu atau struktur dalam bahasa Arab dan tanpa basa-basi lagi kita lanjut kepada apa yang dimaksud dengan tamyiz itu. Tetapi sebelum ke pengertian, marilah kita perhatikan contoh kalimat di layar. Ishtaraitu kintaran. Toba Zaidun. Dua kalimat ini Anda perhatikan, ini masih dalam keadaan mubham, tidak jelas, walaupun secara struktur itu sudah sempurna. Ishtaro itu saya membeli 1 kintal. Toba Zaidun. Zaid itu baik. Tetapi kalimat ini akan semakin jelas, akan hilang kesamarannya ketika kita tambahkan dengan kata Ishtaraitu kintaran kumhan. Saya membeli 1 kuintal gandum. Jadi gandum ini menjelaskan tentang yang dibeli dari 1 kuintal tersebut. Toba Zaidun huluko. Zaid itu baik. Nah, kita pun masih bertanya kalau sampai kalimatnya tidak dilanjutkan, baik itu apa bentuknya? Apakah akhlaknya? Apakah aspek penampakan badannya atau mungkin yang lain-lain. Tetapi di sini dijelaskan Toba Zaidun khuluqa. Zaid itu baik akhlaknya. Nah, yang akan kita fokuskan adalah pada kalimat-kalimat penjelas seperti ini. Kumhan, 1 kuintal gandum. Atau Toba Zaidun khuluqa. Zaid itu baik akhlaknya. Nah, itulah salah satu contoh-contoh dari tamyiz. Baik, untuk melanjutkan kita lihat secara teoritis. Saya ambil pengertiannya dari bukunya Ustadz Fuad Ni'mah, Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyah. Apa yang dimaksud dengan tamyiz? At-tamyizu ismun nakiratun mansubun yudhkaru libayanil murad min kalimatin sabiqatin mubhamatin au bima'nan akhar. At-tamyizu huwa kullu ismin nakiratin mutadamminu makna min libayani ma qablahu min ijmalin. Tamyiz adalah isim nakirah. Yang pertama, bahwa tamyiz itu adalah isim nakirah mansubun, yang dinasobkan. Ingat, dalam i'rab itu ada 4, ada rofa, nasab, khafad, dan jazam. Nah, ini adalah isim yang dinasobkan. Isim nakirah yang dinasobkan, yuzkar yang disebutkan, libayanil murad untuk menjelaskan maksud, untuk menjelaskan apa yang dimaksud, min kalimatin sabiqah dari kata sebelumnya, mubhamah yang samar. Atau dalam makna yang lain, tamyiz itu adalah setiap isim nakirah yang mengandung makna min. Libayani maqablahu min ijmal. Untuk menjelaskan kata yang ada sebelumnya secara global. Itulah yang dimaksud dengan ta'rif dari tamyiz. Sekali lagi, kita simpulkan secara kesimpulan, tamyiz adalah isim nakirah yang dinasabkan, yang disebutkan untuk menjelaskan maksud kata sebelumnya yang samar. Baik, kita lanjutkan kepada contoh. Ishtaraitu kintaran kumhan.
Seperti contoh di permulaan, ishtaro itu saya membeli, kintaron 1 kuintal, kumhan gandum. Dari aspek strukturnya, ishtaro itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Saya membeli. Saya sebagai subjeknya atau fa'ilnya, membeli adalah predikatnya. Di sini itu sebagai fi'il. Ini polanya yang dipakai adalah pola jumlah fi'aliyah. Jadi strukturnya itu fi'il, fa'il. Kintoron adalah maf'ul bih atau objek. Karena belum jelas sampai kata kintoron dijelaskan dengan kumhan, gandum. Nah, penjelas inilah yang dimaksud dengan tamyiz, dan dia tadi itu dalam pengertiannya adalah isim nakiroh. Anda perhatikan nakiroh itu adalah harus dengan tanwin, tidak dengan alif lam. Mansub, yang dinasobkan. Kelihatan ini dinasobkan. Tidak diropakkan, tidak kumhun atau tidak kumhin, tapi kumhan. Libayani, untuk menjelaskan kata sebelumnya, yaitu kintoron ini, 1 kuintal ini. Jadi kumhan menjelaskan terhadap kalimat atau kata yang samar yang ada sebelumnya. Ishtaraitu kintaran kumhan. Saya membeli 1 kuintal gandum. Dalam strukturnya, kintoron ini di samping sebagai maf'ul bih, hubungannya dengan kumhan, maka ia adalah sebagai mumayyiz. Sekali lagi, kintoron kalau dihubungkan dengan kumhan, maka strukturnya adalah sebagai mumayyiz. Adapun tadi di awalnya disebut sebagai maf'ul bih karena berhubungan dengan fi'il dan fa'il yang ada di depannya. Kumhan sendiri dinamakan dengan tamyiz. Begitu ya untuk contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Toba Zaidun khuluqa. Toba baik, Zaidun Zaid khuluqa. Jadi Zaid itu baik akhlaknya. Kalau kita potong kalimat ini sampai Zaidun, mungkin sudah sempurna kalimatnya. Toba Zaidun. Tetapi ada hal yang samar yang harus dijelaskan, yaitu menggunakan tamyiz, khuluqa. Zaid itu baik akhlaknya, menjadi lebih spesifik, lebih khusus. Nah, toba dalam strukturnya sebagai fi'il, Zaidun sebagai fa'il. Di samping sebagai fa'il, karena berhubungan dengan khuluqa, maka ia pun sebagai mumayyiz. Dan khuluqa sendiri sebagai tamyiz. Sekali lagi, aturannya bahwa tamyiz itu adalah isim nakirah. Yang kedua, dia dinasobkan. Dan yang ketiga, punya fungsi untuk menjelaskan kata sebelumnya yang masih samar. Mudah-mudahan Anda paham. Kita lanjutkan kepada pembagian. Pembagian mumayyiz dan tamyiz. Ingat tadi mumayyiz itu adalah yang dijelaskan oleh tamyiz itu. Dan tamyiz itu adalah sebagai penjelas dari mumayyiz. Tamyiz terbagi dua bila dilihat dari mumayyiznya. Satu, ada mumayyiz malfuz. Malfuz. Ya, pakai zai biasanya. Malfuz. Sebab ditulisnya zo. Yaitu kalimat yang berisi tamyiz dan dilengkapi dengan mumayyiznya. Biasanya bentuk mumayyiznya berupa berat, timbangan, luas, dan jumlah. Sekali lagi, untuk mumayyiz malfuz, khusus untuk mumayyiznya, itu berupa berat, timbangan, luas, dan jumlah. Kita perhatikan dalam contoh yang lain. Ishtaro itu ritlan, ruzzan. Saya membeli 1 liter. Saya membeli 1 liter ruzzan. Ruzzan padi ya. Saya membeli 1 liter ruzzan. Jika kalimat ini kita potong sampai ritlan, saya telah membeli 1 liter, dipotong sampai seperti itu. Secara struktur sudah sempurna. Ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih.
namun di situ ada ketidakjelasan makna. Maka dijelaskan dengan tamyiznya ruzzan. Saya membeli 1 liter ruzzan, padi. Nah, Anda atau beras ya, bukan padi. Bisa juga padi ya. Ritlan ini ukuran ya. Anda perhatikan ini adalah kalau liter itu berarti sebuah ukuran ya. Bisa berupa timbangan atau berat kan. Nah, jadi mumayiznya ini harus berupa ukuran berat, timbangan, luas, dan jumlah. Selanjutnya, ba'anit tajir mitron hariran. Telah menjual kepada saya seorang penjual mitron 1 meter hariron sutra. Telah menjual kepada saya at-tajiru seorang penjual mitron 1 meter hariron. Hariron ini menjadi tamyiz untuk menjelaskan dari mumayiznya mitron 1 meter dalam bentuk ukuran. Inilah yang dimaksud dengan mumayiz malfuz. Dan kita lanjutkan kepada yang kedua, tamyiz malhud. Tamyiz malhuz. Tamyiz malhuz ialah tamyiz yang adalah pindahan atau peralihan dari fa'il, maf'ul bih, dan mubtada. Ini kaitannya dengan struktur bahwa tamyiz malhuz ini adalah pindahan atau peralihan dari fa'il, maf'ul bih, dan mubtada. Kita perhatikan dari contoh. Toba Zaidun khuluqa. Zaid baik akhlaknya. Sebetulnya kalau kita gunakan dengan kalimat yang lain sebagai asalnya adalah toba khuluqu Zaidin. Toba khuluqu Zaidin. Bagus akhlak Zaid itu. Jadi khuluqon di sini yang menjadi tamyiz asalnya adalah fa'il. Asalnya adalah fa'il dari toba. Toba fi'il, khuluqu fa'il. Toba khuluqun, toba khuluqu Zaidin. Nah, kemudian dalam bentuk tamyiz bisa kita ubah menjadi toba Zaidun khuluqa. Nah, asalnya jadi fa'il, berubah menjadi tamyiz ya. Itulah contoh dari tamyiz malhuz, pindahan dari fa'il. Selanjutnya pindahan dari maf'ul bih. Dalam Al-Qur'an disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, fajjarnal arda uyuna. Fajjarnal arda uyuna. Dan kami pancarkan atau kami jadikan bumi memancarkan, menyemburkan uyuna, mata-mata air. Fajjarna fi'il dan fa'il, al-ardo maf'ul bih, uyuna tamyiz. Nah, asalnya sebetulnya uyuna ini sebagai maf'ul bih. Sebab kalau kita cari ke asalnya, kita tarik ke asal sebelum kalimat tamyiz ini dimunculkan, asalnya adalah wa fajjarna uyunal ardi. Wa fajjarna dan kami pancarkan uyunal ardi mata-mata air dari bumi. Uyuna ini yang asalnya maf'ul bih, kami pancarkan uyuna sebagai objek atau maf'ul bihnya disimpan di belakang menjadi tamyiz. Menjadi wa fajjarnal arda uyuna. Yang ketiga adalah pindahan dari mubtada. Misalnya, ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak minka darimu malan harta. Sebetulnya ini bisa kita asalkan kembali adalah mali aktsaru minka. Harta saya lebih banyak minka atau min malika. Harta saya lebih banyak darimu atau dari harta kamu. Kalau misalkan kita ingin lengkapi mali aktsaru min malika. Asalnya, nah, mali ini berarti sebagai mubtada. Tetapi dalam bentuk contoh tamyiz, kemudian dibuat di belakang menjadi ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak darimu harta. Para pencinta bahasa Arab sekalian, demikianlah penjelasan tentang tamyiz. Dan sekali lagi, kita simpulkan yang dimaksud tamyiz adalah
isim nakiroh yang dinasobkan, yang disebutkan untuk menjelaskan maksud dari kata sebelumnya yang masih samar. Contohnya, ishtaroitu kintaran kumhan, toba zaidun khuluqa. Kumhan menjadi tamyiz, menjelaskan dari kintoran, gandum menjelaskan dari kalimat satu kintal, khuluqa menjelaskan kalimat dari zaidun, toba zaidun khuluqa. Zaid itu baik akhlaknya. Akhlaknya ini menjadi penjelas dari kebaikan atau dari Zaid itu sendiri yang baik. Para pencinta bahasa Arab sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan selamat untuk berlatih menggunakan pola tamyiz dalam membuat kalimat dalam bahasa Arab atau menganalisa dari bacaan-bacaan yang memiliki atau mengandung kata tamyiz. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Hayya nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.